Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Ya. Ahmad Fauzi, Aida Rizdiana Putri, Ahmad Harif Mulazim, Arif Putra Ramadhani, Abu Aditya Datan, Andika Sufyan Ramadan, Dewi Susanti, Tapi masuk ya? Iya. Devita Ayu Maulida, Gea Virgiana Clarissa, Azril Priyanto, Muhammad Rashid, Muhammad Fawaz, Muhammad Dedi Mulia, Nia Ramadhani Putri, Gara Bajuni, Zera Dewi Sakti, Setio Kafka Rudianto, Sabina Nadia Putri, Surya Safari Darmawa, Darmawadia. Di sini saya enggak itu. Dia namanya. Syahbanu Laura Simanjuntak, Rizka Agustin Wulandari, Uni Octaviani Safira, Sunia Widudati, Vera Agustina Ramadhani, Yashkur Hikmatullah, Lenatul Rozimov hadir. Baik, karena hadir semua ya. Kakak di sini mau bertanya, yang minggu lalu kita belajar apa? Adab, adab apa? Adab terhadap saudara ya. Sekarang kita
budi pekerti. Harus Pak. Ada yang tahu lagi cewek? Ada yang bisa memberikan selain itu? Cewek. Ada? Tidak. Ayo siapa? Ada? Sudah? Itu aja? Ya. Jadi ada adalah keharusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Nah sebelumnya tujuan kita belajar hari ini yaitu membiasakan adab terhadap saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mengartikan teman adalah apa? Jadi teman adalah orang yang dekat dengan kita dan memberikan makna dan nilai hidup melalui hubungan saling mendukung, berbagi dan saling menghargai. Jadi Islam juga mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik. Kenapa kok harus teman yang baik? Karena teman itu mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau teman kita yang tidak baik, teman yang tidak sholat, suka minuman keras, itu tidak baik untuk kita ya. Jadi bisa jadi kita ikut seperti mereka. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik. Ada yang bisa membacakan hadis? Biasanya Kak. Siapa? Bro. Yang mana? Pakai sambal. Haji. Bisa? Yang keras dong. Mana itu? Ayo. Ini Kak yang pakai Iya. Ayo. Waktu dulu. Siapa? Sri. Ayo, ada yang bisa membacakan biasanya Kak. dengan artinya? Cewek? Ada? Asli biasanya. Ya. Kalau banyak akan membacakan ya. Khairul ashabi ridwanullahi wa ridwanuhu. Artinya sebaik-baik teman di sisi Allah
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi dalam Islam Allah sudah memerintahkan bahwa sebaik-baik temannya di sini adalah teman yang baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang baik kepada tetangganya. Kalau misalnya ada teman yang kesusahan, itu dibantu ya. Misal ada teman yang di perjalanannya itu mau berangkat sekolah, sepedanya bocor, bannya bocor. Kalian lewat sampingnya, oh itu kayaknya temanku deh. Kalian jangan cuma lewat aja, nanti dibantu ya. Kenapa? Tanyakan. Kalau misalnya kalian bisa membantu, dibantu ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa membantu, tolong cari bantuan yang lain. Jadi cari teman yang baik dan menjadi teman yang baik. Di sini masih ada teman yang suka tolong boyfriendnya temannya. Nggak boleh ya. Kalau nggak punya boyfriend, dari temannya bawa, ya, dari temannya bawa. Jangan pinjam punya. Fisik boleh, tapi jangan pinjam. Ya. Oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah punya es krim? Mau nggak es krim? Mau. Oh, nggak semangat sih. Ice creamingnya gini, kata kuncinya ibu minta. Kalau nggak ada kata kunci ibu minta, kalian jangan melakukan itu, oke? Ya. Paham? Paham yang belakang? Oke, permainan dimulai. Silakan berdiri semua. Kok berdiri? Kan nggak ada kata ibu minta. Nanti yang kalah maju ke depan. Ada bapaknya. Ya, konsentrasi ya. Harus konsentrasi. Jam-jam rawan. Sudah dapat semua ya? Iya. Gak dengerin ini? Ya, gak dengerin kamu. Oke. Ibu minta kalian berdiri. Ibu minta angkat tangan kanannya. Tangan kiri. Jujur siapa yang salah tadi? Oke, sudah. Ini pemanasan ya. Sekarang ini beneran. Kalau salah mau seperti itu. Ya. Dikoreksi ya tulinya ya. Kenapa? Oh iya. Tak angkat dulu tangannya. Tangan kanannya angkat dulu. Oke. Ibu minta angkat tangan kirinya. Turunkan kedua tangannya. Oke. Ibu minta turunkan kedua tangannya. Silakan duduk. Silakan menghadap ke timur. Ibu minta menghadap ke timur. Pegang bahu temannya. Ayo siapa yang
Stamina dan konsentrasi. Iya. Ibu minta pegang bahu temannya. Dipijit bahu temannya. Sudah nggak ada lagi. Oke, ibu minta ibu minta ada di sini. Oke, sudah. Sudah. Duduk. Sudah, tepuk tangan untuk kita semua. Tidur pakai tepuk tangan untuk kita semua. Kedua yaitu penerapan adab terhadap teman. Lagi kak. Iya, belajar lagi kan sudah tadi pemanasan. Sekarang belajar lagi. Minta tolong Alif Putra Ramadhani ada. Minta tolong bacakan yang A. Dari adapun penerapan adab diulangi. Ada memilih teman bergaul yang merahasiakan dia dan orang-orang saleh. Ya, jadi ada pertemuan yang pertama yaitu memilih teman bergaul yang berakhlak mulia dan orang saleh. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang contoh ada teman kita yang seperti tadi tidak sholat, sering minuman keras dan membuka aurat. Kita bukan menjauh juga, tapi kita membatasi pertemanan kita karena kita takutnya nanti terikut tidak sholat, ikut membuka aurat dan ikut minum minuman keras. Jadi pilih teman yang soleh. Tapi teman yang tidak soleh tadi bukan dijauhi, tapi menjaga jarak. Dan kalau bisa kalian menasehati, ya, menasehati. Oke, lanjut yang B. Ilya Safari dan Marwan ada. Tolong ya, tolong baca. Berbaik sangka dan tidak mencurigai. Ya, yang selanjutnya yaitu berbaik sangka dan tidak mencurigai teman. Kalau misal ada teman kita yang mencurigakan, Kak, contohnya, biasanya dia nggak bawa uang banyak. Tiba-tiba suatu hari dia punya uang banyak. Kok bisa ya? Nah, kalian bertanya-tanya, kok bisa ya? Apa dia mencuri?
tahu. Selanjutnya Zainatul Razikoh ada? Ya. Yang C, tolong bacakan. Larangan memanggil dengan panggilan yang berbeda. Ya. Sekarang sudah zamannya Pedalaman. sudah zamannya anak-anak itu berkata kotor ya. Ada di sini yang sering berkata kotor. Gak ada, ceweknya kak. Islam melarang kita berkata kotor atau memanggil panggilan yang buruk kepada teman kita. Itu tidak boleh. Ya. Mulai sekarang diubah ya. Bini ada. Derita Ayu Maulida ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada Ibu Nurul Huda SPD. Ada tamu di ruang guru. Sekali lagi panggilan kepada Ibu Nurul Huda SPD. Ada tamu di ruang guru. Ya, jadi mencintai teman itu bukan karena fisik, bukan karena kecantikan atau makanannya ya. Mencintai teman karena Allah. Yang sering mencintai teman karena fisik ada. Suka boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Itu dilarang dalam Islam. Selanjutnya yang D. Yang D. Vera, Agus, Sina ada. Ya. Jadi meskipun ada masalah, kalian harus selalu tersenyum senyumnya. Nanti dikira tiba-tiba kurang ya. Jadi dikira kalian gak suka sama aku. Gak boleh ya. Harus selalu Senyum. Senyum. ya. Harus selalu yang F tidak mengungkit pemberian. Jadi tidak boleh mengungkit pemberian. Contoh, It's time to begin the sixth lesson. Vera berhutang ke Mirda. Vera berhutang ke Mirda. Terus sudah digantikan sama Vera. Tapi sama Mirda masih diungkit. Boleh minjem mesin kok. Ya boleh ya. Gak boleh. Saling rendah hati atau tidak sombong. Yang ke-9, meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam pergaulan dengan lawan jenis. Tidak boleh pacaran. Ya, kalian masih di bawah umur. Berteman boleh laki-laki dan perempuan, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh sampai berdua. Boleh. Yang ke-10, memaafkan kesalahan dan menahan amarah. Jadi dalam Islam kita diajarkan oleh Allah sudah diceritakan bahwa sesama manusia, sesama muslim harus saling memaafkan. Selanjutnya meninggalkan sudah tidak menilai orang dari penampilan fisik dalam bergaul. Contohnya gimana? Kalau misal ada temannya yang kurang mampu, penampilannya itu saja, kalian tidak boleh. Iya, tidak boleh menghina. Harus menerima ya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama hidup di dunia untuk mencari amal kebaikan ya, bukan amal keburukan. Lanjut, larangan saling hasad, saling
menjaga rahasia dan tidak menyebarluaskannya. Kalau misal ada rahasia temannya yang kalian tahu, itu tidak boleh disebarkan kemana-mana. Itu namanya alif. Selanjutnya, yang terakhir menjaga etika kesopanan dalam bergaul. Misalnya menjaga pandangan dan bertaurat. Oke, paham ya? Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua berarti ya? Kalau kakak nanya, kalian bisa jawab. Selanjutnya kakak kasih latihan untuk kemampuan kalian. Bisa, oh ya, ada ini, ada kelompok. Capek ya kelompok terus? Iya. Jadi jawab nggak capek katanya kalau kelompok terus. Ini harus kerja semua, kalau nggak kerja jangan kerja. Ya. Oke, kelompok 1, silakan langsung bergabung ya. Ahmad Fauzi, Aida Diana Putri, Abu Aditya Terus Devita Ayu Paulidia, Segara Banyu Bening, dan Triska Agustini Wulandari. panggilan sekali lagi Ibu Nurul Dimanapun ada berada, dipersilahkan sebarang juga ke ruang guru karena ada tamunya. Sekali lagi untuk Ibu Nurul, sekarang juga ke ruang guru karena ada tamu. Kelompok 2, Kemudian yang kedua panggilan ke Ibu Fauziatul Jannah, juga ada tamu di ruang guru. kelompok 2, Ahmad Hanif Muntazim, Andika Setia Ramadan, Bung Azri Buryanto, Muhammad Devi Maula Pratama, dan Setio Kafka Indonesia. Kelompok 3, Arif Putra Ramadhani, Dewi Susanti, Hari Murrosyid, Nia Ramadhani Putri, dan Syahbanu Naura Sagita. Ayo, berkumpul sama Gea Firtiana Nafisa, Muhammad Fawas Al-Muhammad, Sabira Nadia Fahri, Surya Safari Darmawan, dan Vera Berkumpul dulu sama kelompoknya, nanti kakak Berkumpul. kelompok terakhir, Sarah Dewi Sofri, Umi Octavia Trisafari, Sunari Dati, Eskur Hamid Zainatul
langka. Paham? Oke. Tetapi sering ditolak oleh yang lain karena dianggap kurang pintar. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kalian? Ulang. Bagaimana seharusnya sikap kalian? Tulis. Bagaimana? Bagaimana soalnya Oh, soalnya bagaimana seharusnya sikap kalian? Bagaimana seharusnya Udah. Apa solusi agar suasana belajar bisa lebih adil? Banyak. Agar suasana belajar bisa lebih adil. apa solusinya? Agar suasana belajar bisa lebih adil. Udah. Yang kedua. Gunurun. Loh, enggak itu kayak satu. Bab apa? Seorang temanmu berbuat salah atau memfitnah orang lain. Lalu semua siswa menjauhinya. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan adat Islam? Tulis. Apakah itu sesuai dengan adat Islam? Dan bagaimana apakah itu sesuai dengan adat Islam? Dan bagaimana langkah terbaikmu untuk menasehati dan memperbaikinya? Dan bagaimana langkah terbaikmu untuk menasehati dan memperbaikinya? Langkah terbaikmu untuk menasehati dan memperbaikinya. Sudah? Kalau belum oke, soal selanjutnya. Dengarkan ceritanya. Di era media sosial, banyak remaja lebih senang berkomunikasi online daripada berinteraksi langsung. Soalnya, apa dampak terhadap adab pertemanan jika komunikasinya online bukan berinteraksi langsung? Apa dampaknya terhadap adab pertemanan dan bagaimana solusinya? Dan bagaimana solusimu menurut ajaran Islam? Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Dari adab kepada jadi apa tadi? Adab kepada teman, pengertian adab kepada teman tadi apa? Bisa dibacakan adab kepada teman.
betul.